Selamat sore buat teman-teman semua. Di video kali ini saya akan coba untuk review sedikit teman-teman mengenai handphone yang sudah saya pakai sekitar 2 tahunan. Ini tuh Vivo V40 Lite 4G, HP yang rilis di bulan September tahun 2024 dan sudah saya pakai itu kurang lebih hampir 2 tahun ya. Ya nggak sampai 2 tahun sih, tapi kalau dihitung-hitung kan sudah hampir 2 tahun penggunaan dari handphone ini. Untuk harga waktu pertama kali rilis yang di RAM 8256 itu saya beli di harga 2.600.000-an teman-teman. Padahal itu waktu rilis harganya di 3.599.000 rupiah. Jadi saya dapat HP ini dengan harga yang sangat-sangat murah sih, karena waktu rilis saja harganya di 3.599.000, saya dapat di harga 2.600.000. Itu full set dan baru open box aja. Di tahun 2026 ini harganya di kisaran 2.800.000 ya kalau nggak salah sih, sekitar segitu untuk yang RAM 8256. Jadi memang masih cukup populer lah ya di tahun 2026 ini. Untuk kondisinya seperti ini teman-teman, setelah hampir 2 tahun saya pakai handphone ini untuk bagian layarnya sudah full layar sih, cuma untuk glassnya memang saya beli model seperti ini biar tidak mengurangi hasil dari foto kamera depannya. Jadi kalau full layar itu kan kameranya biasanya tertutup semua ya dengan glass. Saya kurang suka teman-teman, karena bisa mengurangi hasil foto dari kamera handphonenya. Untuk bagian bodi sampingnya seperti ini. Ini ada baret-baret tipis sih, karena penggunaan dari silikon yang sudah cukup lama juga. Ini untuk handphone yang saya pakai ini, untuk ketahanannya bagus sih teman-teman, karena beberapa kali tuh sudah pernah jatuh juga, terus pernah kecemplung ke dalam air itu nggak sengaja teman-teman. Jadi saya lagi nyuci, terus handphonenya tuh jatuh dan nyebur ke air. Tapi sampai sekarang pun kondisinya nggak ada masalah, masih aman-aman saja, nggak ada kendala nih. Sudah hampir 2 tahun, semua fungsinya normal-normal saja. Untuk bagian bodi belakangnya ini mulus teman-teman. Saya beli dengan varian warna purple-nya karena ya cuma varian ini yang tersedia dengan harga yang sangat terjangkau dan baru open box doang. Ini punya orang sih sebenarnya, tapi saya beli karena kebetulan orangnya tuh kurang cocok dengan handphone Vivo V40 Lite 4G ini. Untuk chargernya ini sudah menggunakan charger 80 watt fast charging. Ini charger orinya, sudah flash charge. Kabelnya masih USB Type-C. Untuk pengisian dayanya ini cukup cepat teman-teman. 7 menit itu sudah bisa mengisi sekitar 17%, dan 20 menit sudah bisa mengisi hampir 50%. Dan kondisi untuk baterai health-nya itu di tahun 2026 ini di handphone saya sudah sampai di 91%. Ini terbilang sangat awet karena untuk penggunaan sehari-hari saya gunakan handphone ini untuk bikin konten dan juga untuk main game. 91% sih, hampir 2 tahun, itu terbilang awet ya, dengan penggunaan yang cukup ekstrim juga, karena ya merupakan HP utama saya teman-teman. Ini bisa kalian aktifkan untuk pengisian daya cepatnya biar aktif untuk fitur flash charge-nya 80 watt. Untuk desainnya ini cukup bagus dari segi warnanya. Desainnya ini mengikuti tren tahun ini ya. Apalagi warna silver titaniumnya tuh bagus banget teman-teman. Cuma kebetulan ya kita dapat warna purple-nya doang. Untuk varian warnanya ada 3, ada yang silver titanium, purple, sama yang carbon black. Nah, untuk baterainya ini sudah berkapasitas 5000 mAh atau mAh. Vivo itu menjanjikan baterai health-nya bisa dipertahankan di atas 80% sampai penggunaan 4 tahun.
Dan ini sudah hampir 2 tahun, untuk baterai health-nya masih di 91%. Cakep sih. Untuk bagian chipsetnya ini sudah menggunakan Snapdragon 685. Waktu pertama kali launching, banyak teman-teman netizen itu kurang suka ya dengan chipset yang digunakan di handphone ini. Jadi nggak sesuai dengan harganya. Tapi selama saya menggunakan handphone ini, itu ya nyaman-nyaman saja buat game, buat multitasking itu ya smooth teman-teman, bagus-bagus aja sih. Dan di sini sudah upgrade untuk Android-nya ke Android 16. Ini juga sudah cukup bagus ya. Nanti saya akan coba untuk upgrade juga. Untuk UFS-nya ini sudah pakai yang di 2.2, jadi lebih smooth saat kita ingin transfer data. Untuk bagian layar sudah menggunakan layar AMOLED dengan ukuran layar di 6,67 inch. Ini sudah ada fingerprint juga di bagian layar untuk keamanannya. Ada face unlock juga. Cuma untuk fingerprintnya ini nggak bisa dipakai. Kenapa bang? Nah, karena ini saya pakai tempered glass yang anti spy teman-teman. Jadi kalau kita pakai anti glass, anti gores lah ya, yang anti spy itu kita tidak bisa menggunakan fingerprintnya. Untuk resolusinya, handphone ini ada di 1080 x 2400 pixel dengan screen to body ratio-nya mencapai 86,7%. Sudah ada fitur NFC juga, gyro hardware, sama fitur IP64, yang dimana handphone ini sudah tahan debu dan juga tahan dari percikan air. Nah, di sini bisa kalian aktifkan nih untuk gaya dari model tampilan sidik jarinya, bisa digonta-ganti juga. Untuk refresh rate ini sudah bisa mencapai 120 Hz. Jadi nggak ada delay ya, bisa lancar-lancar aja. Kita bisa menggunakan 120 Hz-nya, bisa satset saat kita gonta-ganti atau pindah ke aplikasi lainnya. Nah, sekarang kita coba bahas di bagian kameranya. Selama saya menggunakan handphone ini sih, untuk bagian kameranya cukup memuaskan ya. Dari segi desain ini kameranya memanjang ke bawah. Bagian yang atas itu 2 megapiksel, bagian yang tengah itu 50 megapiksel. Dan di sini sudah ada AI Aura Light Portrait ya. Cuma sayangnya masih belum ada kamera ultra wide angle. Karena waktu rilis itu banyak teman-teman yang protes atau mungkin kurang suka dengan handphone ini karena nggak ada fitur ultra wide-nya. Ini untuk fitur AI auranya bisa digunakan untuk teman-teman yang suka selfie nih atau mengabadikan momen, bisa menggunakan fitur AI aura light-nya ya. Apalagi di kondisi malam hari, bisa biar menambah pencahayaan dari hasil fotonya biar lebih bagus lagi. Bahkan untuk fitur lampunya ini bisa kalian aktifkan juga sebagai lampu notifikasi. Jadi nanti kalau ada orang ngechat itu ada notif yang masuk, di bagian lampu belakangnya akan menyala teman-teman. Jadi untuk fitur ini sebenarnya sudah digunakan juga di HP-HP Vivo yang jauh lebih mahal dibandingkan HP yang lagi saya pakai ini. Contohnya di Vivo V50 yang lagi saya pakai untuk rekam konten ini. Terus juga ada Vivo V60, Vivo V70, Vivo V70 FE. Itu sudah ada fitur seperti ini teman-teman. Jadi terbilang bagus juga ya untuk upgrade dari fitur-fitur di handphone Vivo-nya. Untuk audionya ini bisa mencapai 200-300%. Cuma kalau kita tingkatkan kualitas suaranya agak sedikit pecah teman-teman, jadi kurang jernih. Kalau kita dengarkan lagu sampai volume 200-300%. Tapi kalau buat angkat telepon sih mungkin
fiturnya sangat berguna ya. Oh iya, lupa, untuk kamera depannya ini beresolusi 32 megapiksel. Untuk resolusi videonya di 1080p 30 fps, dan di kamera belakangnya ini sudah ada fitur stabilizernya. Jadi kalau rekam video itu nggak goyang-goyang teman-teman. Sudah cukup bagus sih untuk fitur-fitur kameranya. Cuma mungkin untuk hasil kameranya saya nggak tahu ya. Ini tergantung selera masing-masing. Ya mungkin sekian dulu untuk pembahasan mengenai penggunaan Vivo V40 Lite 4G ini. Jangan lupa bantu subscribe-nya ya. Terima kasih.